Bayangkan kita berkelana menembus waktu. Kita kembali miliaran tahun yang lalu, ke masa bumi yang sangat berbeda. Gunung berapi meletus, memuntahkan lahar dan gas. Udara tebal dan panas. Lautan berputar-putar, seperti sup kimia yang keruh. Sulit membayangkan kehidupan seperti yang kita kenal sekarang ada di dunia asing seperti itu. Namun, di suatu tempat dalam subpurba ini, sebuah revolusi sedang terjadi. Lahirnya kehidupan itu sendiri. Saat kita menjelajahi waktu, kita melihat kehidupan menjadi beragam dan berkembang. Dari organisme bersel tunggal yang sederhana, kehidupan bercabang menjadi berbagai bentuk. Dari pohon-pohon menjulang hingga mesin tubuh kita yang rumit. Tetapi di tengah keanekaragaman yang luar biasa ini, ada kesatuan tersembunyi, benang merah yang menghubungkan setiap makhluk hidup di bumi. Benang merah ini membawa kita ke satu nenek moyang, entitas mikroskopis yang hidup miliaran tahun yang lalu, nenek moyang universal terakhir, atau Luka. Luka bukanlah bentuk kehidupan pertama, tetapi satu-satunya yang keturunannya bertahan hingga hari ini, menjadikannya nenek moyang dari setiap bakteri, tumbuhan, hewan dan manusia. Memahami Luka lebih dari sekadar melacak akar kita, ini tentang mengungkap misteri kehidupan itu sendiri. Dengan mempelajari Luka, kita dapat belajar tentang kondisi di mana kehidupan pertama kali muncul, dan mendapatkan wawasan tentang proses mendasar yang memungkinkan kehidupan terjadi. Luka bukanlah organisme spesifik yang dapat kita tunjuk dalam catatan fosil. Ini adalah konstruksi teoretis, representasi dari nenek moyang yang dimiliki semua makhluk hidup. Nenek moyang ini, organisme bersel tunggal, berkembang pesat miliaran tahun yang lalu, kemungkinan diventilasi vulkanik jauh di bawah permukaan laut. Makna Luka sangatlah dalam. Luka mewakili titik asal pohon kehidupan. Setiap makhluk hidup yang kita lihat di sekitar kita, dari bakteri terkecil hingga paus terbesar, dapat melacak garis keturunannya kembali ke nenek moyang tunggal yang sama ini. Memahami Luka sangat penting untuk memahami asal-usul dan evolusi kehidupan di bumi. Dengan mempelajari karakteristik yang dimiliki semua bentuk kehidupan, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat yang mungkin dimiliki Luka. Luka bertindak sebagai lensa yang melaluinya, kita dapat mengintip kembali ke kedalaman waktu, mesaifkan gambaran sekilas tentang awan panua kehidupan di planet kita. Meskipun kita tidak memiliki fosil Luka, kita masih dapat menyusun gambaran nenek moyang kuno ini. Kita melakukan ini dengan mempelajari ciri-ciri umum dari semua kehidupan. Apa karakteristik yang dimiliki oleh setiap organisme hidup? Semua kehidupan, dari bakteri hingga manusia, memiliki banyak kesamaan yang mengejutkan. Kita semua menggunakan DNA sebagai cetak biru genetik kita, mewariskan informasi turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita semua bergantung pada protein untuk menjalankan fungsi-fungsi penting kehidupan. Dan kita semua menggunakan bahan penyusun dasar yang sama untuk membangun sel-sel kita dan menghasilkan energi. Karakteristik bersama ini menunjukkan bahwa Luka kemungkinan merupakan organisme bersel tunggal dengan DNA sebagai materi genetiknya. Ia mungkin hidup di lingkungan yang panas dan kaya bahan kimia, mirip dengan ventilasi hidrotermal yang ditemukan di dasar laut saat ini. Meskipun kita tidak dapat memastikan setiap detailnya, dengan mempelajari ciri-ciri umum kehidupan, kita dapat melukis potret nenek moyang kuno kita dengan sangat rinci. DNA, molekul hereditas, seperti buku sejarah, mencatat perjalanan kehidupan dari Luka hingga saat ini. Dengan membandingkan urutan DNA dari organisme yang berbeda, para ilmuwan dapat melacak hubungan evolusi dan merekonstruksi cabang-cabang pohon kehidupan. Semakin mirip urutan DNA antara dua organisme, semakin dekat hubungan mereka. Misalnya, manusia dan simpans berbagi lebih dari 98% DNA mereka, yang mencerminkan hubungan evolusi kita yang dekat. Dengan membandingkan DNA dari berbagai organisme, para ilmuwan dapat mengidentifikasi gen yang umum untuk semua kehidupan, menunjukkan bahwa gen-gen ini ada di Luka. Analisis DNA memberikan bukti kuat untuk keberadaan Luka, dan memungkinkan kita untuk merekonstruksi kemungkinan karakteristiknya. Kemiripan dalam urutan DNA di semua bentuk kehidupan, menggarisbawahi keterkaitan yang mendalam dari semua makhluk hidup di bumi. Bagian 5, warisan bersama kita tertulis dalam gen. Kemiripan genetik antara manusia dan organisme lain bukan hanya konsep ilmiah yang abstrak. Mereka adalah bukti nyata dari nenek moyang kita yang sama.
Misalnya, manusia berbagi sekitar 60% DNA mereka dengan pisang. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi masuk akal ketika kita menganggap bahwa semua kehidupan di bumi memiliki nenek moyang yang sama. Gen yang mengontrol fungsi seluler dasar, seperti replikasi DNA dan sintesis protein, sangat mirip di semua bentuk kehidupan, yang mencerminkan sejarah evolusi mereka yang sama. Kemiripan genetik ini merupakan bukti kekuatan evolusi untuk membentuk keanekaragaman kehidupan, sambil mempertahankan kesatuan fundamental. Kita semua terhubung dari mikroba terkecil hingga paus terbesar, melalui benang hereditas yang tak terputus yang membentang kembali ke luka. Bagian 6. Dunia sebelum dan sesudah luka. Dunia tempat luka muncul sangat berbeda dari bumi yang kita kenal sekarang. Atmosfer bumi purba tidak memiliki oksigen, dan lautan adalah subkimia. Kehidupan itu sendiri berperan dalam mengubah planet ini, melepaskan oksigen ke atmosfer melalui fotosintesis, dan menyiapkan panggung untuk evolusi organisme yang menghirup oksigen. Sebelum luka, kehidupan mungkin ada dalam bentuk yang lebih sederhana, mungkin sebagai molekul yang mereplikasi diri atau protosel. Kemunculan luka menandai transisi penting dalam evolusi kehidupan. Ia membentuk mesin seluler dasar dan kode genetik yang terus digunakan semua kehidupan di bumi hingga saat ini. Setelah luka, kehidupan terus berevolusi dan beraneka ragam, akhirnya memunculkan 3 domain kehidupan yang kita kenal sekarang: bakteri, archaea, dan eukariota. Luca berdiri sebagai penghubung penting antara evolusi awal kehidupan dan keanekaragaman hayati luar biasa yang kita lihat di sekitar kita saat ini. Bagian 7. Pencarian asal-usul luka. Meskipun kita memiliki pemahaman yang baik tentang seperti apa luka, pertanyaan tentang bagaimana luka itu sendiri muncul tetap menjadi salah satu bidang penyelidikan ilmiah yang paling menantang dan menarik. Bagaimana materi tak hidup bisa melompat menjadi hidup? Para ilmuwan sedang mengeksplorasi berbagai hipotesis untuk menjelaskan asal-usul kehidupan. Beberapa teori mengusulkan bahwa kehidupan muncul di ventilasi hidrotermal, di mana reaksi kimia dapat menyediakan blok bangunan dan sumber energi untuk kehidupan awal. Yang lain berpendapat bahwa kehidupan berasal dari genangan air dangkal atau bahkan di permukaan mineral. Pencarian asal-usul luka pada akhirnya adalah pencarian asal-usul kehidupan itu sendiri. Dengan memahami bagaimana kehidupan muncul di bumi, kita mendapatkan wawasan tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur keberadaan kehidupan, baik di planet kita maupun mungkin di luarnya. Bagian 8. Luka dan pencarian kehidupan di luar bumi. Studi tentang luka memiliki implikasi yang mendalam bagi astrobiologi, pencarian kehidupan di luar bumi. Dengan memahami kondisi di mana kehidupan muncul di bumi dan karakteristik nenek moyang kita yang paling awal, kita dapat mempersempit pencarian lingkungan yang berpotensi layak huni dan bentuk kehidupan di planet lain. Jika kehidupan muncul secara independen di planet lain, akankah ia memiliki karakteristik dasar yang sama dengan kehidupan di bumi? Apakah itu akan didasarkan pada DNA dan protein? Apakah itu akan menggunakan kode genetik yang sama? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh para ahli astrobiologi. Penemuan kehidupan di luar bumi, bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana, akan merevolusi pemahaman kita tentang kehidupan di alam semesta. Luka berfungsi sebagai pengingat bahwa kehidupan, yang pernah dianggap sebagai fenomena unik, mungkin lebih tersebar luas daripada yang pernah kita bayangkan. Bagian 9. Warisan yang menyatukan kita semua. Warisan luka meluas jauh melampaui ranah sains. Ini berbicara tentang tempat kita dalam permadani kehidupan yang agung, mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung, tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan setiap makhluk hidup yang pernah ada di bumi. Di dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, luka menawarkan pesan persatuan yang kuat. Kita semua adalah keturunan dari nenek moyang yang sama, produk miliaran tahun evolusi. Sejarah evolusi kita yang sama seharusnya menginspirasi kita untuk menghargai keterkaitan kehidupan, dan untuk bekerja sama melindungi planet yang kita sebut rumah. Kisah luka adalah kisah penemuan, tentang melacak akar kita kembali ke awal mula kehidupan. Ini adalah kisah yang terus terungkap saat para ilmuwan menggali lebih dalam misteri masa lalu. Dan ini adalah kisah yang mengingatkan kita akan keindahan dan keterkaitan di bumi yang mendalam.